senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, para wini sepuh, para sederek sedanten rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Man 'amila shalihan falinafsihi, barang siapa yang beramal soleh, bagi dia pahalanya. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, bagi dia dosanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada para hambanya. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak berbuat zalim kepada hambanya. Jadi kalau kita renungi, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia, tentunya ada dua wilayah atau ada dua keadaan yang menjadikan manusia itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yaitu yang pertama, keadaan yang dia tidak punya pilihan. Keadaan yang dia tidak punya pilihan. Jadi manusia itu dalam kondisi tidak punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita lahir dalam kondisi rambutnya ikal misalnya, atau rambutnya lurus, atau berkulit sawo matang, atau berkulit kuning misalnya. Itu kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih. Artinya dalam hal seperti ini atau dalam kondisi seperti ini, itu yang dinamakan dengan qadha atau ketetapan Allah. Dan ini tidak dihisab, tidak dihisab. Tidak ada perhitungan mengenai pahala dan dosa bagi manusia tersebut. Artinya ketika kondisi manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa, maka itu bukan perbuatan manusia, bukan perbuatan manusia tersebut. Dan itu tidak mendapatkan hisab dari Allah. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi yang pertama tadi itu bisa dinamakan dengan qadha atau sesuatu yang menguasai kita. Jadi ada Allah yang berperan di sana dan kita tidak bisa memilih. Termasuk dalam kondisi kita misalnya ternyata dipukul orang dari belakang misalnya. Itu juga kondisi yang menguasai kita. Kita tidak bisa memilih. Tiba-tiba dipukul orang dari belakang, maka itu qadha juga termasuk. Nah, dalam menghadapi qadha tersebut, kita diwajibkan untuk bersabar, dan apabila itu buruk ya, kemudian bersyukur apabila itu baik. Walaupun sabar itu tidak hanya dalam kondisi buruk saja, dalam kondisi mendapatkan kebaikan juga ya kita harus sabar, harus sabar. Dan bahkan dalam melakukan sesuatu apapun kita perlu kesabaran. Kemudian kondisi yang kedua atau keadaan yang kedua adalah kondisi ketika manusia itu bebas memilih. Manusia itu bebas memilih. Dalam kondisi inilah yang dihitung atau dihisab apakah mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Maka ketika Allah menyatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid,
dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada para hambanya, maka benar gitu. Karena perhitungan manusia, perhitungan pahala dan dosa manusia itu ya ketika dia dalam kondisi bisa memilih, apakah akan melakukan ketaatan atau akan melakukan kemaksiatan. Jadi tepat sekali Allah menyatakan itu. Karena dalam kondisi kita bisa memilih itulah kita dihukumi pahala dan dosa. Jadi ketika kita misalnya dari rumah hendak pergi ke masjid, kemudian ternyata perginya ke masjid, ya itu berpahala. Dan Allah menghitungnya. Kalau misalnya naudzubillah dari rumah kita berniatnya ke tempat maksiat, dan kita pergi ke tempat maksiat, maka itu yang dihitung dosa. Dan konsep itu sangat sederhana, tetapi sebenarnya menjawab keraguan-keraguan dari orang-orang yang selalu mengaitkan dengan takdir, yang selalu mengaitkan apapun dengan takdir. Walaupun Allah sudah menentukan gitu, tetapi pada faktanya kita itu bisa memilih. Pada faktanya kita itu bisa memilih apakah kita akan berbuat baik atau berbuat buruk, dan itulah yang membenarkan ataupun menjadikan benar ataupun validasi atau konfirmasi bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Semua itu kita yang milih. Semua itu kita yang milih. Apakah kita akan berbuat kebaikan atau akan berbuat keburukan. Berbuat kebaikan maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat nanti, kehidupan yang selama-lamanya. Kalau berbuat keburukan, ya mungkin dia bisa senang, bisa bahagia, ya bahagia dan senangnya itu ya di dunia saja, selesai gitu. Tapi ketika di akhirat, ya dia akan mendapatkan kesengsaraan. Maka hal yang paling tepat kita itu ya sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan, bahwa hidup di dunia ini, tujuan hidup di dunia ini untuk beribadah, baik beribadah secara langsung maupun beribadah secara tidak langsung. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan di dunia ini dimensinya pasti akhirat, Kita bekerja dalam rangka mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita, itu adalah ibadah. Ibu-ibu misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci piring, mencuci baju dan seterusnya, itu dalam rangka beribadah, berbakti kepada suami, itu juga dalam rangka beribadah. Jadi walaupun dimensi yang kita kerjakan itu sepertinya dimensi dunia, tetapi kita tujuan kita ya tetap harus akhirat. Tidak boleh berhenti sampai di dunia saja. Dan itulah hal-hal seperti itulah ataupun keyakinan seperti itulah yang akan menghantarkan kita ke dalam kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu kebahagiaan di akhirat. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum.